Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih, tema taharah. Siswa-siswi yang budiman, tentu kalian sudah tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang menjadi ibadah wajib bagi umat muslim. Ibadah ini sekaligus menjadi pembeda antara umat Islam dan umat lainnya. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, sholat harus dilaksanakan dengan benar dan sah. Tahukah kamu, apa kunci sahnya sholat? Bersuci merupakan salah satu kunci utama sahnya ibadah sholat. Bersuci menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan ibadah sholat. Taharah atau bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Bukan hanya itu, bersuci juga menjadi syarat sebelum melaksanakan ibadah lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Macam-macam taharah atau bersuci. A. Bersuci dari hadas. Nomor 1, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Dalam keadaan apa yang dapat membuat seseorang mengalami hadas kecil? Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut. A. Keluar sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. B. Hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. C. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. D. Menyentuh kemaluan, kubul dan dubur. Nomor kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi, jika tidak ada air atau sebab tertentu, dapat diganti dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar sebagai berikut. A. Keluar mani baik karena mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki. B. Haid atau menstruasi bagi perempuan. C. Melahirkan atau wiladah, yaitu darah yang keluar saat perempuan melahirkan. D. Nifas, yaitu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. E. Melakukan hubungan suami istri. F. Meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Bagian B. Bersuci dari najis. Secara istilah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis yaitu bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu: yang pertama najis muhafafah, yang kedua najis mutawasitah, dan yang ketiga najis mughalazoh. Tata cara taharah atau bersuci. Pertama, bersuci dengan mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, yang artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata. Mandi besar bertujuan menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau janabah. Rukun mandi wajib ada 2, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Kedua, bersuci dengan berwudu. Kata wudu dalam bahasa Arab berarti membersihkan. Secara istilah yaitu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Adapun ketentuan berwudu meliputi syarat-syarat wudu, rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Ketentuan-ketentuan tersebut harus diperhatikan agar wudu kita menjadi sah.
Ketiga, tayamum. Tayamum merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum dilakukan dengan menyentuhkan dua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan. Tayamum dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita masih dapat dipertemukan di materi selanjutnya. Setelah memahami materi tentang tahara atau bersuci, diharapkan para siswa-siswi mampu berperilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari serta dapat melaksanakan ketentuan bersuci dari hadas dan najis sesuai syariat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan. Orang yang salat berjamaah, salat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah SWT, membaca kitab suci yang satu, dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud kepada Allah. Ayo sholat berjamaah. Tahukah kamu, apakah salat berjamaah itu? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, salat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum salat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan salat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai alat berjamaah? Bacalah pembahasan berikut ini. 1. Syarat sah sholat berjamaah. Salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ada imamah. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan salatnya imam. Kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah A. Mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. B. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. C. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. F. Berdiri pada posisi paling depan. G. Seorang laki-laki perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan H. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah titik 2. A. Makmum berniat mengikuti imam. B. Mengetahui gerakan salat imam. C. Berada dalam satu tempat dengan imam. D. Posisinya di belakang imam. Dan N. Hendaklah salat sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asyar, makmum juga salat asyar. Makmum masbuk. Makmum adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikut seluruh rangkaian salat berjamaah bersama imam. Halangan salat berjamaah.
Salat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan salat sendirian. Munfarid, faktor yang menjadi halangan itu adalah A. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. B. Angin kencang yang sangat membahayakan. C. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjamaah. D. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan E. Karena makan makanan yang baunya susah hilang. Tata cara sholat berjamaah. 1. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi, kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan salat saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan salat berjamaah seorang imam membaca. Bacaan salat ada yang nyaring jaha dan ada yang dilirikkan sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah A. Bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. B. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Salat maghrib, isya, dan subuh, begitu juga dengan salat Jumat, gerhana, istisqa, idain 2 hari raya, tarawih, dan witir. C. Bacaan amin bagi imam dan makmum. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum, atau membacanya sendiri-sendiri. Pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara salat sendirian dan dengan salat berjamaah, yaitu 1 berbanding 27 derajat. Hal ini karena salat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu 1. Menjalin silaturahmi antar sesama. 2. Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. 3. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. 4. Menahan dari kemauan sendiri egois. 5. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sikap kecintaan kepada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. 1. Ketika masuk waktu salat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan. 2. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid. 3. Mengajak teman-temannya untuk salat berjamaah. 4. Suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. 8. Menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khotbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ketentuan sholat Jumat. 1. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Islam. B. Dewasa, anak-anak tidak diwajibkan. C. Berakal, orang gila tidak wajib. D. Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. E. Sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. F. Menetap bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan. Musafir tidak wajib. 2. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah
apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. B. Dilaksanakan secara berjamaah, tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Di sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khotbah. Khotbah Jumat. Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khotbah Jumat ini. Rukun khotbah Jumat: 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT. 2. Membaca alawat atas Rasulullah SAW. 3. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4. Berwasiat bernasihat. 5. Membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu doa khotbah. 6. Berdoa untuk semua umat Islam pada khotbah yang kedua. B. Syarat khotbah Jumat. 1. Khotbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. 2. Khotbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. 3. Khatib hendaklah duduk di antara 2 khotbah. 4. Khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5. Khotbah dilaksanakan secara berturut-turut. Jarak antara keduanya. 6. Khatib suci dari hadas dan najis. 7. Khatib menutup aurat. C. Sunnah khotbah Jumat. 1. Khotbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 2. Khotbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. 3. Khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. 4. Khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khotbah. 5. Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi, dan berwasiat. 6. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khotbah Jumat. 7. Khatib hendaklah memberi salam. 8. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan adzan. D. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. 1. Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. 2. Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. 5. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. 6. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. 7. Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khotbah Jumat. 8. Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Hadap melaksanakan alat Jumat. 1. Meluruskan saf barisan sholat saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat. 2. Ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khotbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. A. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. B. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. C.
Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. D. Perjalanan menuju tempat melaksanakan syuat Jumat tidak aman. Dua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebagai berikut. Memotong kuku, bersihkan terlebih dahulu badan, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Tempat dari hadas. 3. Pakailah pakaian yang bersih atau kotoran yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. 4. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Menghormati masjid 2 rakaat sebelum duduk. 5. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, salawat Nabi, dan membaca Al-Qur'an. 6. Ketika masuk waktu zuhur muazin mengumandangkan adzan yang pertama. 7. Setelah selesai adzan jamaah melaksanakan sholat sunnah qabliyah, sholat sunat Jumat. 8. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan adzan yang kedua. 9. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan adzan sekali, maka sebelum adzan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan adzan. Setelah adzan selesai, khatib melaksanakan khutbah. 10. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. 11. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap, meskipun suara khutbah tidak terdengar. 12. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. 13. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf, serta mengisinya yang masih kosong. 15. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 16. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. 17. Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah badiyah terlebih dahulu. Itulah tadi materi tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqamah. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten istiqamah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang.
agar tidak ada yang dirugikan. Dizalimi dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abdullah ibn Mas'ud R.I. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Habr Bukhari. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah telah memberi contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Akan tetapi, kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut dan risau, karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang Muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2:42. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. Dan 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. B. Mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang, seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah salat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah SWT. Ternyata, tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin, tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, Quran Surah Al-Anfal 8:27. Contoh amanah kepada Allah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanah. Ya, orang yang tidak mengabdi kepadanya amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa 4:58. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun 23:8. Hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Dipercaya orang lain, ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. B. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. C. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. B. Menjaga rahasia. C. Tidak menyalahgunakan jabatan. D. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. C. Mari berperilaku istiqamah. Istiqamah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqamah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqamah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqmah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf 46:13. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqamah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah SWT, dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah SWT menjamin keselamatan mereka.
Hikmah perilaku istiqamah. Di antara hikmah perilaku istiqamah adalah sebagai berikut. A. Orang yang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. B. Orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. C. Orang yang istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan alat dilindungi oleh Allah SWT. Perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqamah dapat diwujudkan melalui kegiatan A. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. B. Melaksanakan salat tepat pada waktunya. C. Belajar terus-menerus hingga paham. D. Selalu menaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. E. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi materi tentang jujur, amanah, dan istiqamah. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu 1. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. 2. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. 3. Hidupnya tenteram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. 4. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. 5. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap sendiri. 6. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan, seperti menjaga titipan dan rahasia, tidak menyalah gunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 7. Istiqamah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. 8. Istiqamah dapat diwujudkan melalui perbuatan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan salat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajiban. Baiklah anak-anakku, itulah tadi materi yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.